Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Akbar, Universitas Tadulako, jurusan Teknik Sipil. Untuk untuk materi kali ini kita akan membahas tentang membentuk karakter kreativitas dalam pengembangan diri menuju wirausaha yang sukses dalam bidang jasa usaha konsultan, yaitu ada 3, yaitu ilmu pengetahuan dan keahlian, yang kedua keterampilan berpikir kreatif, yang ketiga motivasi. Menjawab ketiga-tiganya, terlebih dahulu kita akan membahas tentang membentuk karakteristik kreativitas didasari oleh potensi diri sendiri yang ada pada diri kita masing-masing dan ditunjang oleh pengalaman-pengalaman kita dalam bekerja selama di lingkungan jasa konstruksi itu. Karena pada dasarnya pengalaman kita itu harus memiliki pengembangan yang tinggi agar mendapat wawasan yang lebih luas dalam menghadapi konsultasi nanti. Konstruksi juga itu digunakan sebagai ilmu perencanaan, pelaksanaan, dan perbaikan bangunan. Dalam hal usaha, melakukan perencanaan harus kita memahaminya, seperti apa itu konstruksi, apa itu bangunannya, dan lain-lain. Yang pertama itu ilmu pengetahuan dan keahlian. Ilmu pengetahuan dan keahlian adalah kemampuan berpikir logis, kemampuan melakukan analisis, kemampuan mendesain, kemampuan merancang, kemampuan memahami gambar 3D, dan kemampuan komunikasi. Dalam pengetahuan dan keahlian yang kita miliki, kita harus mampu bersaing dalam hal konstruksi, baik dalam pengalaman, pengetahuan, dan lain-lain, agar kita terbiasa dalam usaha dan jasa. Dikarenakan dalam hal konstruksi nanti itu banyak hal-hal yang tidak mendasar. Di dalam ilmu pengetahuan dan keahlian itu ada 3 aspek dalam kreativitas, yaitu yang pertama kemampuan, kedua perilaku, yang kedua itu keterampilan berpikir kreatif. Keterampilan berpikir kreatif ini sangat penting karena sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, baik dalam lingkungan masyarakat maupun konstruksi. Ya, lalu bagaimana kita menanggapinya? Yaitu dengan cara kita berpikir dengan kritis agar dapat memahami suatu permasalahan. Dan keterampilan juga merupakan suatu kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik. Kinerja keterampilan yang baik yang meliputi pengetahuan mengenai yang harus dilakukan dan bagaimana yang dilakukannya. Untuk ketiga yaitu motivasi. Motivasi adalah tujuan utama dari setiap jasa konstruksi di dalam melakukan aktivitas pekerjaan. Motivasi dapat mempengaruhi seseorang dalam bekerja karena ingin merasakan kesuksesan dalam motivasi tersebut, sehingga keberhasilan usaha jasa konstruksi itu berjalan dengan lancar. Dalam motivasi kita harus memiliki kerja keras karena tidak semua pekerjaan itu didapatkan secara instan, karena dalam setiap pengerjaan itu harus didapatkan usaha, pengembangan ide, wawasan, dan pengetahuan. Karena itulah kita harus memiliki motivasi agar pekerjaan kita itu berjalan lancar. Bagaimana cara membangun keahlian dan pengetahuan? Menurut saya, dalam pembangunan keahlian dan pengetahuan dalam bidang usaha dan jasa konstruksi dalam masa perkuliahan atau upar waktu, kita harus mampu mengatur waktu dan kebebasan kita dalam melakukan pengerjaan. Kita harus seimbang dalam bekerja dan kuliah, karena pada dasarnya kita harus selesai kerja dan tidak menghambat perkuliahan kita. Adapun tips untuk bekerja sambil kuliah yaitu pertama kita melihat dulu kondisi dalam pekerjaan tersebut, apakah memungkinkan untuk bekerja. Yang termasuk memungkinkan itu adalah kita melihat waktunya, apakah tidak bertabrakan dengan
kuliah kita dan mampu kita mengatur waktunya. Bila kita tidak mampu, kita harus kuat, kita harus bisa mengaturnya. Ya, untuk yang ketiga itu bagaimana ciri berpikir kreatif menuju kesuksesan dengan membangun ilmu, pengetahuan, dan pengalaman di bidang keteknikan. Yaitu yang pertama, kreativitas yaitu sumber utama makna dalam kehidupan. Sebagai besar hal yang menarik penting merupakan hasil dari kreativitas. Dengan jiwa kreatif dan hidup akan terlebih berwarna. Dalam menuju kesuksesan kita harus mampu membangun ilmu dan pengetahuan secara mendalam atau meluas, karena pada dasarnya kita harus belajar dalam melakukan sesuatu, karena kebanyakan di luar sana orang bersaing untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang baik dan mengejar sesuatu kesuksesan. Karena itulah kita harus berpikir kreatif dan kita harus semangat dalam bekerja. Dan orang-orang kreatif juga memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama memiliki motif berprestasi tinggi, yang kedua berperspektif ke depan, yang ketiga memiliki kreativitas tinggi, yang keempat sifat inovasi tinggi, yang kelima komitmen terhadap pekerjaan, yang keenam memiliki tanggung jawab, yang keenam mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain, yang ketujuh memiliki keberanian menghadapi resiko dalam suatu pekerjaan. Dan untuk yang terakhir, yang keempat, yaitu jelaskan tahapan membangun kreativitas dan berikan contoh yang ada di bidang usaha jasa konstruksi. Yaitu kita terlebih dahulu kita akan menjelaskan yaitu jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konstruksi, perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi, pengawasan pekerjaan konsultasi. Adapun tahap-tahap dalam kreativitas usaha jasa konstruksi adalah: pertama, amatilah sesuatu yang terkenal dan agar tujuannya untuk melatih dan mempertajam ingatan kita. Yang kedua, membangun kreativitas berarti mempertajam pikiran kita. Yang ketiga, jangan menunda pekerjaan. Contohnya, besoklah, maka pekerjaan kita akan tertunda. Yang keempat yaitu ambillah sudut pandang orang lain. Contohnya itu menempatkan diri Anda pada posisi yang mengetahui reaksi seseorang atas tindakan yang Anda ambil. Yang kelima, melakukan brainstorming, yaitu memudahkan Anda untuk mendapatkan bayangan gagasan dengan cepat melalui diskusi tim. Yang keenam, belajar menjadi seorang inovator yang baik. Yang ketujuh, ubahlah kebiasaan dari citra diri, jadilah yang orang progresif agar pekerjaan kita berjalan dengan baik. Ya, adapun contoh-contohnya dalam jasa konstruksi yaitu pembangunan jalan, pembangunan rumah, pembangunan jembatan, terowongan, landasan pesawat, dan lain-lain. Karena khususnya di Indonesia ini setiap tahun akan mengalami pembangunan di daerah tersebut. Maka dari itu konstruksi di Indonesia sangat meningkat. Pembahasan untuk hari ini dari saya. Terima kasih atas bantuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.